Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NIM 241010502327, kelas 03 SMJK 012, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan analisis kegagalan Sistem Informasi Manajemen Transmart dari awal launching hingga sekarang, dan dilengkapi analisis SWOT untuk persyaratan UTS Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada latar belakang. Transmart merupakan jaringan retail besar di bawah PT Trans Retail Indonesia, bagian dari Citicorp milik Khairul Tanjung. Transmart lahir dari akuisisi Carrefour Indonesia pada tahun 2012 senilai sekitar Rp 7,2 triliun. Setelah akuisisi, Transmart melakukan transformasi besar-besaran mulai dari perubahan nama, konsep toko, kemudian hingga implementasi sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya ada identifikasi kegagalan sistem informasi manajemen. Walaupun tidak ada laporan resmi bahwa sistem informasi Transmart gagal total, banyak indikasi kegagalan fungsional dan strategi yang menyebabkan sistem tidak mampu mendukung kinerja bisnis secara optimal. Yaitu ada keterlambatan adaptasi terhadap perubahan konsumen. Yang pertama ada perilaku konsumen berubah drastis sejak pandemi COVID-19 beralih ke belanja online seperti minimarket. Lalu ada akibatnya data pelanggan yang besar tidak dimanfaatkan untuk analitik personalisasi atau digital marketing, dan sistem internal kurang andal. Yang ketiga ada berdasarkan penelitian jurnal JASIC 2023, sistem absensi menggunakan HID Proximity Card sering mengalami gangguan, server pusat error, dan penyalahgunaan kartu. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur IT dan sistem integrasi pusat cabang kurang stabil dan mahal dalam pemeliharaan. Itu ada pengelolaan kinerja dan data tidak optimal. Penelitian Transmart Plaza Medan Fair menunjukkan sistem informasi akuntansi manajemen memang berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, namun hanya sekitar 37%. Artinya, sistem belum dimanfaatkan maksimal sebagai alat pengambilan keputusan strategi. Ada juga manajemen gerai tidak efisien. Banyak gerai tutup karena lokasi tidak strategi atau trafik pengunjung turun. SIM yang harus diperbaiki mampu memberikan insting terkait profitabilitas per gerai, perubahan pola pembelian, dan lokasi potensial baru, namun tampaknya tidak mendukung keputusan secepat itu. Lalu ada faktor teknis. Infrastruktur TI tidak reliable. Ada server atau jaringan database, dan kurangnya integrasi antara sistem pusat dan cabang. Lalu ada faktor manusia. SDM belum terlatih maksimal untuk menggunakan sistem berbasis data. Budaya organisasi masih tradisional atau manual. Ada juga faktor lingkungan. Pandemi dan lonjakan e-commerce mempercepat perilaku konsumen. Yang keempat ada dampak kegagalan SIM terhadap kinerja Transmart. Yang pertama ada penutupan banyak gerai contohnya Blok M Square, Bandung, dan beberapa di Jabodetabek. Yang kedua ada penurunan trafik pelanggan meskipun pandemi berakhir. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah analisis SWOT Sistem Informasi Manajemen Transmart, yaitu yang pertama ada kekuatan, dukungan finansial dan teknologi dari Citicorp, lalu warisan sistem ERP dan logistik dari Carrefour, data pelanggan dan transaksi besar dari banyak cabang, infrastruktur awal retail nasional sudah luas. Lalu ada kelemahan, cabang sering bermasalah seperti gangguan server, sistem, atau absensi error. Lalu ada SIM lebih
fokus pada administrasi, belum mendukung strategi digital, atau analitik pelanggan belum dimanfaatkan untuk insting dan keputusan cepat. Lalu ada peluang. Peluangnya itu transformasi ke omnichannel retail, gabungan online dan offline, pemanfaatan big data dan AI untuk prediksi tren penjualan. Lalu yang terakhir adalah ancaman, kompetisi ketat dari e-commerce dan retail kecil yang lincah, perubahan cepat perilaku konsumen, lebih suka belanja cepat dan digital. Biaya pemeliharaan sistem tinggi sementara pendapatan turun, resiko keamanan data dan siber meningkat, atau ketergantungan pada legacy sistem dari era Carrefour. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.